نبينا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رسول الله أجمعين ثم إن الله سهلتنا من النعم والكرم والوصول على رسول الجنة المقربين والسبحان الجميع الأولياء والصحابة والصالحين والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات إن الله يتوصاهم ويريد رجلا في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم من أقرب الدين والدنيا والفاتحة. Dan sebelumnya para ulama lanjut, ulun mohon doa kepada seluruh hadirin yang hadir di majelis pada malam hari ini untuk memberikan doanya melalui intalo. Nah, jadi mudah-mudahan apapun dari hajat dari para jemaah mudah-mudahan Allah وصلنا إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلمنا والفاتحة. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu 'alaika ya manba'ul ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqna fahmal qawi. Habaibana kiram wa bil khusus sahabil maqam wal majlis Syekhina Al-Habibul Habasyim matanawitul hayatih, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, pada ini malam kita kembali berkumpul di tempat yang luar biasa dengan penuh keberkahan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul bersama di tempat ini, kita semua berkumpul nanti dan surga beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Pada peringatan yang telah lalu ya kan, itu sudah sangat luar biasa masaknya dan jelasnya penjelasan daripada Habib ya kan, yang sudah jelas turun gunung miskinnya kah membuka masalah kewajiban kita selaku umatnya Rasulullah adalah mencintai kepada
orang yang bernisbah dengan orang yang mulia yaitu Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam melalui garis keturunannya. Inilah jalan yang kita jalani ya kan, dan kita buka, kita praktikkan di majelis ini, karena inilah salah satu jalan yang utama, bahkan yang sangat jelas datang dari Rasulullah, dan inilah peninggalannya Rasulullah. Jadi alhamdulillah, beruntunglah dan beruntunglah bagi orang yang sudah ada iman di hatinya dan menaruh bibit kecintaan kepada anak cucunya Rasulullah. Inilah jalan yang luar biasa yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Dengan jalan dekatilah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, itulah anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ahammil umuri diniyah, ketahuilah bahwasanya perkara yang sangat penting yang jarang orang tahu karena salah pilih guru ya kan, sehingga kada tahu jalan untuk menuju Rasulullah. Sedangkan jalan yang nyata untuk menuju Rasulullah adalah dengan jalan berwasilah dengan anak cucunya Rasulullah. Inilah jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepaling penting di dalam perkara agama kita terkadang ya kada tahu yang mana yang penting, yang mana yang kada. Sebenarnya yang paling penting di dalam urusan agama kita adalah mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul makhluqat ya kan. Sebagian daripada setengah yang paling penting perkara di dalam agama kita, dan bahkan inilah yang paling dikuatkan untuk diyakini dengan seyakin-yakinnya, yaitu meyakini dengan hati kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu min kulli malakin wa rasul. Jadi Rasul itu orang yang lebih mulia dibandingkan Rasul-Rasul yang lain, bahkan dibandingkan dengan para malaikat-malaikat Allah. Rasulullah lah ulang nam paling mulia dan paling afdal. Wa usuluhu wa furu'uhu asrafu furu'in wa usul. Karena itulah, karena Rasul yang mulia yang afdal tadi menjadikan usulnya, nenek datunya Rasulullah sampai ke atas, bahkan wapuruhu dan cabang-cabangnya sampai ke bawah ya kan. Jadi atasnya mulia afdal, bahkan yang di bawahnya itu furu'nya pun afdal dan mulia. Karena apa? Karena terhubung dengan orang yang paling mulia. Wa kaifala, bagaimana tidak mulia orang yang bernisbah dengan Rasulullah. Wa qad tasalat binasabi ansabuhum, dan sungguh dengan jelas dan nyata mereka itu berhubung nasabnya dengan Rasul yang mulia sehingga menjadi mulia ya kan. Itulah anak cucunya Rasulullah, karena mereka berhubung dengan Rasulullah, dengan orang yang paling afdal dan paling mulia, mereka menjadi mulia. Tetapi bagi kita nang wala ya kan, nang ada mulia nih, para kilah ya kah, para kilah, cintailah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang mulia. Kalau ingin akan menjadi orang yang mulia juga, jangan salah pilih jalan. Jadi jalanilah jalan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahu abada. Kitabullah wa itratil ahli baiti. Ku tinggalkan ya Rasulullah kepada kalian wahai umatku dua perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh pingkote ikut bujur-bujur, jangan dilepas lagi ragap ya kan. Dua yang perkara ini Al-Quran dan anak cucuku dan Al-Baitku. Inilah siapa yang membingkut dengan keduanya ini lan tadillu, kada bakal sesat selamanya. Artinya pasti sudah ya kan, pasti selamat.
Jadi pilih kalau orang hendak mendambakan kehidupan yang selamat di akhirat dan dunia, umpatilah Rasulullah, parkilah Rasulullah, dan cintailah anak cucunya Rasulullah. Inilah jalan tol tadi ya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tetapi harus jangan ketawaduan, kesoboran ya, sobar dan tawadu. Karena orang apabila kada tawadu dan kada sabar, kada mungkin duduk. Karena mungkin khawatir hari landung sudah ya kah, mata mengantuk, parut pinha bekiyau sudah. Nah, kalau ada sabar karena kawah di dunia ya kah, karena sabar dan tawadu itu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam apapun ya kah, dalam ibadah dan yang lain harus bersifat sabar di dalam segala tingkah laku, terutama di dalam mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya harus sabar dan tawadu ya kah. Inilah jelas sudah kah, orang yang akan duduk di majelis anak cucu Rasul ini adalah dua yang modalnya kah. Pertama harus tawadu dan sabar. Dengan dua itulah seseorang itu akan menjadi beruntung insyaallah dunia dan akhirat ya kah. Jadi jelas ya kah, bahwasanya orang yang paling afdal, orang yang paling mulia adalah Rasulullah. Begitulah karena mereka terhubung bernisbah dengan orang yang mulia, akhirnya mereka pun menjadi mulia. Itulah anak cucunya Rasulullah. Wala raiba bi anna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam fardun ala kulli muwahhid. Dan sudah sungguh tidak diragukan lagi bahwasanya mencintai Rasul adalah wajib hukumnya atas orang yang bertauhid. Dan menurut kadar kecintaannya kepada Rasulullah disulam menunjukkan atas iman dan kurangnya iman seseorang. Waman ibda'al iman biduniha, barang siapa yang mengaku dirinya beriman dengan Allah dan Rasulnya sementara di hatinya tak ada cinta kepada Rasulullah, faqad azuma nifaquhu wa butanu, sungguh itu nyata sifat munafik dan kebohongannya. Jadi orang yang sudah yakin ya kan bahwasanya Rasul adalah orang yang mulia dan anak cucunya pun orang yang mulia dan wajib kita mencintai mereka itu. Itulah tanda iman yang sempurna adalah mencintai Rasul dan mencintai anak cucunya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba itrati ahli baiti. Seseorang itu belum dikatakan beriman kecuali cinta kepada aku dan cinta kepada anak cucuku ya kan. Jadi jelaslah, beruntunglah bagi orang yang sudah terbuka hatinya. Kuatilah ya kan. Jangan sampai lepas daripada jalan yang sudah digariskan oleh Rasulullah, karena inilah jalan untuk menuju Rasulullah dan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa asrul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ma'u ma'a man ahab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Sarabuni bi Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, para habaib, Ibu Abasyah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang paling baik, contoh tauladan yang paling mulia, contoh tauladan yang paling
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh tauladan yang luar biasa. Cinta beliau kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa cintanya kepada umatnya. Pernah Jibril mendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jibril, wahai Muhammad, engkaulah yang mula-mula surga daripada nabi-nabi yang lainnya. Nabi berdiam, umatku kaya apa, kata Rasulullah, umat engkau pun Jibril mula-mula surga daripada umat yang lain. Itulah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Kita hadir lagi sebagai umat supaya cinta kepada Rasulullah luar biasa cintanya, luar biasa sayang kepada Rasulullah, karena Rasulullah selalu cinta kepada kita. Jadi kecintaan Rasulullah luar biasa kepada umatnya. Kita umat Rasulullah harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jahir Rasulullah di batin umatnya. Jadi dengan umat Rasulullah itu jahirlah Rasulullah di batin umatnya. Kalau ada jahir Rasulullah di batin umatnya, belum sempurna menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati itu ada dua bahagian. Pertama, mati kada berhinak. Mati kada berhinak, kata kurang lakas. Kedua, mati berhinak. Jadi mati berhinak. Mati teh berhinak, hidup je. Sekarang mati teh berhinak. Kita ada pedoman bahwa kadang berapa tak. Mati teh berhinak, apa mati berhinak? Karena jelasannya yang Allah. Jangan berapa ada dasar, ada kisah biarlah ini kisah orang bini berusaha lambun. Nah bini kehandakan bakami, turunlah dan bini kehandakan bakami. Sewaktu lain bakami lampu menyala aja. Asal Nabi nubah kami pajah lampu lebih suka sudah lebih harami dari kelambu lebih sampai ke kelambu nambidinnya ujar lelaki umanya kenapa sabut besar bawa ke kelambu ujar sabut besar bawa ke kelambu ujar mudah dia mau sabut besar pas benyala lampu dia, ternyata paling uring nambini, itu nambini ke kaparan laki, terpaling uring lah yang terpaling uringnya jauh besar, nantinya bini-bini digundul dan setabanya, kita agak belum berapa ya Allah, jangan berapa, jadi mati berhinak apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini siapa kenal? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini siapa? Mati berjalan, berarti mati yang berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gerak dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apa aja Rasulullah kita pun mati juga, nah hidup si murabi kita, gerak dan diam si murabi kita, itu kita pun mati, tapi berhindak, nah kayak itu. Itulah kesimpulan mati yang berhindak. Kita ini mati juga, gerak dia mesti merabi kita, apa kajian lain lagi. Itu pernah hidup yang kakak abadi selama-lamanya dunia sampai ke akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah.
Assalatu wassalamu alaika ya safwatullah ya sahibul syafa'ah ya sahibul barakah ahli dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada para habaib daripada zuzu min juz'innya Rasulullah, ulun ucapakan banyak terima kasih, ulun banyak minta redho atas kedatangan pian di majelis yang sederhana ini, menampakkan atas ridhonya Allah dan Rasulnya. Dan kepada seluruh jemaah yang ulun cintai dan ulun sayangi, mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan diberikan paham dan ilmu daripada ilmu dan pahamnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi mengisahkan tentang guru udin tadi. Ini guru udinnya ada dua, ada guru udin di Matapura, ada guru udin di Samarinda. Kalau guru udin di Matapura ini santai, cuma kalau guru udin di Samarinda itu penjoget di numpat sedang. Iya, sama aja lah dulu juga. Jadi dalam satu hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad apa rabbah. Ya, barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Kan kita berarti disuruh awaludin wa marifatullah. Jadi nengaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini kada kau dikias, kada kau dihayal, kada kau dibayang-bayangkan atau diumpama-umpamakan. Karena Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah tuh kayak intalo kah bulan atau kayak wadai untuk kah kecuali hanya Allah sendiri yang tahu akan dirinya. Kita jangan mengenal Tuhan, mengenal wali ini susah. Kenapa? Tapi ada para aulia berpendapat lebih sulit mengenal wali daripada mengenal Tuhan hartaginya. Jadi orang yang hendak mengenal Tuhan itu, maka barang siapa kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Ya kan? Anta mautu qoblal mautu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Nah ini maksud Guru Udin tadi, dua mati itu. Jadi dua kematian itu, yang pertama yaitu mati maknawiyah, mati dalam pengakuan, dalam hakikatnya, dalam pandangannya. Dan ada juga mati nang mati itu kembali atau bulik nang di kubur. Nah, jadi cuma apabila orang ini sudah pernah mati, kadang mungkin mati dua kali.
Amun mati 2 kali itu jadi hantu. Iyalah. Iya. Kan kisah Guru Udin dari Bibinian tahu lah terbalik. Cuma ulun luruskan sedikit lah masalah itu di zaman Rasul, di zaman Bahari itu memang disuruh dibersihkan, harus dibersihkan. Nah, cuma bukan berarti dilarang habis kagak, cuma dipotong. Nah itu amin dihabiskan, bulu mata yang dihabiskan, nggak apa kelimpahan harus hari-hari. Itu aja tuh makan aja seorang. Lu kan anak panjang lebar masalah itu. Cuma dipikir Bahari itu kenapa dicabut? Karena alat pemotong kadada. Gitu. Untung ada tak kacak sumbu basah urulah. Wajah lampu sini ya, kalau hujan ribut goreng ya, ngasih lampu pas hari ribut bapater lon gutur-guturnya wajah lampu. Jadi berapa? Jadi bahari itu kalau ambu tuh pada tehnya situ mentuha ya lah di sini nanto. Jadi mentuha nggak lampu itu angin deras bahari itu wajah lampu. Lalu bahari itu hal-hal punya terharu pun juga lampu nanto. Pasaratan lebah tuntung banyak. Kacak aja basah sumbu ini ya. Cocok aja lampu wajah hujan panas apa ini udah minta nanti belum bisa juga pakai saya tahu Habib kan senang lah Habib. Jadi menahan mati itu ada mati dalam pengakuan ya. Cuma banyak orang yang mengaku mati. Jadi jalan menuju Allah ini harus melalui wasilah. Maka Rasulullah itu Muhammadin wasilah. Adalah wasilahnya Allah. Ini amun kada bawa wasilah kan kayak apa? Ya nang akhirnya tadi. Nah, wa maramaita wa ijaramaita itu jadi pakaian sudah. Allah yang melempar, Allah yang menempeleng. Seorang mau baca beneran. Lalu ujung-ujungnya la tataharaka jaratun sayun illa biiznillah. Lalu saikumannya gerak Allah Ta'ala mencuntan Allah Ta'ala juga. Nah, itu Jabariyah namanya. Jadi kalau orang yang hendak menuntut bujur-bujur mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cari wasilah Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Maka kata Allah, aku jadikan Adam itu seperti kekasihku dan aku berjahir seperti kekasihku agar aku dikenal. Nah, ini memang kita disuruh mengenal Tuhan. Anna minallah wal mu'minuna minni, kata Rasulullah, dan aku daripada Allah, segala mukmin itu daripada aku. Kenapa? Karena tubuhnya Rasulullah itu ya umat dari orang mukmin tadi. Jadi kepalanya Rasulullah. Nah ini, jadi kita ini menghendak berwasilah bujur-bujur ya lah, jangan sampai salah pemahaman orang, jangan salah orang menilai atau mengira kajian apa. Iyalah. Jadi kita bertemainah bujur-bujur. Jadi kita dimaksud itu kita berwasil kepada Rasulullah itu untuk menuju Allah. Nah, jadi untuk menuju kepada Rasulullah nanti apa? Maka kata Rasulullah, anna madinatul ilmi wa aliyun babuha wa dzurriyyati wasilah. Bukan al-ulama Rasulullah. Ini ulun membaca ini, ulun langsung bersanad lawan Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi di Basirah. Waktu sidik ada di Basirah, sudah diboleh dia tahun 96. Nah, jadi ulun bacakan ini ulun soal
Jadi waktu membaca anda madirul ilmi wa alimabuha al ulama arsatul anbiya, salah di sini. Betul. Jadi dia kayak apa dulu? Nang bujurnya nak ini sini Abdullah enak. Anna madinatul ilmi wa alimabuha wa jurriyati wasiyah. Aku adalah kota ilmu dan Ali itulah pintu dan juriyatku itu adalah wasil untuk kepadaku. Nah ini yang dimaksud guru tadi. Jadi amun sudah orang anak wasil itu maka bujur-bujur kayak apa mun kada cinta, mun kada beriman lawan Habib, amun kada sayang, amun kada tawaduk, nang kayak apa hendak dapat berhasil kepada Rasulullah. Iyalah kada gagampangan. Iyalah. Jadi cara orang berhasil itu ialah dengan cara muhabbah mencintai mereka dulu kepada juriyatnya Rasulullah. Sesudah muhabbah hanya muwahdah. Nah ini. Jadi maka kata Rasulullah, aku angkat ahlul baitku itu laksana bahterani Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya niscaya ia akan selamat, dan barang siapa kada mau maka celaka ini. Nah, jadi satu ahlul bait itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Jadi pian ini penumpangnya orang-orang yang muhabbah, inilah penumpang-penumpangnya nang menuju kapal ini menuju Rasulullah. Iyalah. Cuma diisyaratkan, digambarkan oleh Nabi Nuh di dalam kapal itu. Kalau kada salah, di dalam kada salah pernah 70 laki-laki, 70 perempuan, termasuk kaptennya tak. Nah, jadi yang sisa tuh ular, iyalah, kucing, anjing, kambing, sapi. Jadi orang nang bujur-bujur berbuat di kapal itu begawi masing-masingnya. Ada nang tukang tali, ada nang tukang laba, tukang masak, ada nang tukang basuh dek, ada nang jaga mesin, itulah. Jadi amun berbuat di kapal itu kada tahu-tahu, nang kayak umpat di kapal penumpang, kada bedanya lawan kucing, lawan anjing nang dibawa Nabi Nuh tuh. Ular kudung ya Habib Salim bawa panjang, ada bedanya tak? Nah jadi pikiran jamaah masing-masing. Ulun mulai ke ya harus jangan dia mau turun gunung, ulun dia 2 kali turun gunung pulang gitu katanya. Jadi orang yang muhabbah itu seharusnya ia belajar mencari bagian-bagian dan agar ini yang mulia. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah dikatakan guru tadi orang yang paling mulia. Iyalah. Di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk zuriatnya adalah orang yang mulia. Jadi bubuhan orang-orang muhabbah cinta kepada Habib itu karena ketuaannya, karena kesungguhannya, dan ia mampu menghinakan dirinya, maka multi ia di situ mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amun orang sombong di hadapan Habib nang barang mulia. Nah, jadi ini mencari posisi agar ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah taala. Kayak apa? Jadi berpikir masing-masing aja. Jadi amun kapal artinya Nabi Nuh tadi itu nang tukang supir, Nabi Nuh nang menghidupi mesin, Nabi Nuh nang membuka layar, Nabi Nuh nang membuang ratik, pecabur kalau keranjang bawang sangkut di kapal tadi. Nabi Nuh nang memasak, berarti penumpang Nabi Nuh itu kucing, anjing, kambing, ular kudung, iyalah hewan lunatik, makhluk nang batutur. Nah, jadi berpikir jemaah sedikit, urun keras sedikit nih. Bicara cuma pikiran, apakah aku ini? Jangan mencari kemuliaan di mata saya, tapi kemuliaan di mata, di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bukan berlomba-lomba, tapi ia mencari posisi dirinya sebagai orang pecinta, sebagai orang yang artinya mengimani atas iman Islam itu dengan melalui berwasilah kepada zuriatnya Rasulullah hingga ia diangkat oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Contoh Syekh Ali Baras, ya kan? Syekh Ali Baras itu murid daripada Habib Umar Al-Altos, ya kan? Maka tak kala datang Nabi Haidir ke rumah Sirin, maka seluruh murid Habib Umar Al-Altos ini bukahan, ada yang ada satu sampel lagi melihat Nabi Haidir belang bersalaman masing-masing jadi burakah. Di saat itu Syekh Ali Baras sedang memijati batis Habib. Maka Habib berkata, wahai Ali, itu Nabi Haidir datang kenapa cuma? Maka apa kata Syekh Ali Baras? Sesungguhnya Nabi Haidir itu datang bukan untuk aku, untuk ulun wahai Syekhuna, tapi untuk pian, maka cukuplah ulun dengan pian. Maka berkatalah Habib Umar, barang siapa yang bertawasul kepadaku tidak menyebutkan nama Syekh Ali Baras, tidak aku terima akan tawasulnya kepadaku. Bayangkan, itu orang mengarang mencari posisi di hadapan Allah hingga dengan artinya mengabdi kepada orang yang mulia, maka ini diangkat jadi seorang yang mulia. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Salah hilaf ulun minta redha, minta halas, wabil khusus kepada seluruh keluarga daripada jujur ini Rasulullah. Ulun ucapkan banyak terima kasih, minta redha, ulun minta halas kalau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berarti Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa